Mari kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allah al-jannata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa amhalana min zulmatil jahli wal dayatili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar ma ta'ana ilayhi bil-izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المحضر لمحمد حضرة الله yang maha luhur, maha menerangi jiwa hambanya dengan ketenangan, maha menjadikan jiwa itu samudera yang menenangkan samudera lain, hingga ketika penduduk bumi, para pemilik sanubari dan jiwa beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Menunjukkan perbuatan-perbuatan keturunan Adam mempengaruhi keadaan alam semesta. Perbuatan manusia di muka bumi mempengaruhi keadaan alam. Semakin mereka bertakwa, maka semakin keadaan bumi membaik, dan semakin mereka kufur dan keluar dari jalan Allah, maka semakin jauhlah daripada kebahagiaan dan kemakmuran di bumi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah kita dengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Ia adalah seorang muslim yang wafat, lalu disaksikan oleh 4 orang muslim lainnya bahwa ia orang baik, maka Allah memasukkannya menjadi penduduk surga. Maka para sahabat terperangah dan kaget. Maka cukup hanya 4 orang saksi saja menyaksikan seseorang itu baik, maka ia akan masuk surga. Para sahabat penasaran dan bertanya kembali, kaifa bisalah? Bagaimana kalau cuma 3 orang wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun 3 orang. Lalu para sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau cuma 2? Maka Rasul menjawab, boleh benar. Walaupun hanya 2 yang bersaksi bahawa dia orang baik, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan para sahabat berkata, kami tidak menanyakan bagaimana jika cuma 1 yang menyaksikan. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Maka riwayat ini teriwayatkan beberapa kali di dalam Sahih Bukhari dengan sifat yang sama. Ketika di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, saat itu lewatlah jenazah dan para sahabat berkata bahawa orang ini orang yang baik. Maka berkatalah Abu Bakar Sayyidina Umar wajibat, memang sepantasnya dia mendapatkan surga. Lalu lewat jenazah kedua, para sahabat berkata ini orang jawab orang yang tidak baik. Maka berkatalah Sayyidina Umar wajibat,
yaitu pantas baginya kehinaan neraka. Kalau sahabat bertanya, maka Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ini lalu menambahkannya, antum syuhadaullah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Menunjukkan dari bentuk kemuliaan hadis ini bagaimana eratnya hubungan muslimin dan muslimat satu sama lain menyaksikan kebaikan saudaranya, maka itu menjadi dalil yang kuat baginya di hadapan Allah untuk diselamatkan dari kemurkaan Allah. Semakin banyak orang menyaksikan dia berbuat baik di muka bumi, maka semakin kuat bahawa ia kelak akan masuk ke dalam surganya Allah. Demikian hadirin hadirat, dan tentunya cermin terindah dari seindah-indah makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal adalah hari yang sangat bersejarah bagi seluruh muslimin dan hari yang sangat agung bagi sepanjang waktu dan zaman. Sejak zaman dicipta hingga zaman ini berakhir. Hadirin, dan tentunya Senin 12 Rabiul Awal mempunyai momen yang banyak. Kelahiran sang Nabi, hari hijrah masuknya sang Nabi, bersatunya Muhajirin dan Ansar, dan hari wafatnya Nabi Muhammad. Senin petang adalah waktu yang mengingatkan kepada wafatnya sang Nabi. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, ketika para sahabat radhiyallahu anhum yang melewati kemuliaan hari-hari mulia dengan sang Nabi, manusia yang paling ramah, manusia yang paling baik, manusia yang paling indah budi pekertinya, yang tidak mau menyakiti perasaan orang lain, yang selalu menjaga perasaan teman dan musuhnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajahnya seindah-indah wajah, yang ketika tersenyum bagaikan syamsu wal qamar. Demikian riwayat Sahih Muslim. Jika ditanyakan bagaimana wajahnya sang Nabi, dijawab ka'annahu syamsu wal qamar. Beliau itu bagaikan matahari dan bulan purnama yang dipadukan dari indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, ma ra'ayna manzaran a'jab min wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah ada pemandangan yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi Muhammad. Wajah yang paling baik dan ramah, wajah yang dikatakan oleh orang-orang kufar wajah penyihir yang membuat orang yang melihatnya langsung cinta dan mengatakan dia adalah kebenaran. Namun disaksikan pula oleh para kufar Quraisy bahawa musuh-musuh sang Nabi itu, mereka sendiri bersaksi, innahu laisa biwajhin kadzab, wajah beliau itu bukan wajah pendusta. Tapi mereka terkufur kepada sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Senin 12 Rabiul Awal juga mengingatkan tentang peristiwa wafatnya beliau yang terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ini dikebumikan hari ketiga setelah wafatnya, yaitu pada hari Kamis, dalam riwayat lainnya pada hari Rabu. Karena menunggu para sahabat yang terus berdatangan, maka Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, di Syarah Sahih Bukhari, dan beberapa para muhaddits lainnya menukil riwayat yang tiga bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa itu memang mewasiatkan untuk ditunda pemakamannya setelah banyaknya para sahabat menyolatkan beliau.
Maka disunnahkan apabila wafat para ulama atau para salihin untuk tidak buru-buru menguburkannya, karena demikianlah yang diperbuat atas imam seluruh Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Berbeda dengan orang lainnya yang jika dirisaukan akan membuat jenazahnya rusak atau berubah, maksudnya berubah menjadi kaku atau menjadi busuk atau lainnya, maka sunnah segera dikuburkan. Tapi jika diketahui seorang salihin dengan wajah yang cerah saat wafat atau terlihat keanehan pada jenazah, misalnya wangi atau lainnya, maka sunnah ditunda sampai beberapa waktu agar orang lain bisa menyalatkannya sebelum dimakamkan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, dan hari Senin itu dikatakan oleh Sayyidina Hassan bin Thabit, ya Rasulullah bin Hisham, hal adalah raziyat yaumin mata fihi Muhammadu, adakah hari yang lebih menyedihkan sepanjang masa melebihi hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari yang sangat merenggut jiwa para sahabat, mereka yang selalu dihibur dan dibimbing oleh sang Nabi. Dikatakan oleh Sayyidina Hassan bin Thabit dalam syairnya, laqad ghayyabu hilman wa ashiyatan 'allahu dhara la yuwassadu. Mereka para sahabat, Muhajirin dan Ansar, kehilangan sang pembawa kasih sayang ilahi, hilman wa rahmatan, sang orang yang sangat lembut, orang yang sangat sopan, orang yang menjadi samudera ilmu. Laqad ghayyabu ilman wa rahmatan ashiyatan 'allahu dhara la yuwassadu. Di satu sore itu, ketika jasad beliau diturunkan ke dalam bumi, la yuwassadu, dibaringkan tubuh seindah-indah tubuh, dibaringkan tanpa berpantaukan sesuatu terkecuali tanah. Adalan hurufan tadribul ainu jahdaha ala talaril qabri alladhi fihi Ahmadu. Berkata Sayyidina Hassan bin Thabit, para sahabat berdiri mematung melihat setelah selesai penguburan sang Nabi. Mereka melihat pusara sang Nabi, dan satu persatu meninggalkan pusara, dan hujan rintik-rintik turun di atas kuburan sang Nabi. Berkata Hassan bin Thabit, aku berdiri dengan berdiri yang lama sekali. Ukubat tadribul ainu jahdaha, air mataku terus mengalir dengan derasnya. Ala talalil qabri alladhi fihi Ahmadu, di atas gerimis yang turun di atas pusara sang Nabi. Allahu dhara la yuwassadu, malam pertama kami berpisah dengan sang Nabi. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hingga sampai kabar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka beliau datang dengan berpegangan kepada putranya untuk melihat jasad yang telah terbujur. Fangkaba ala sadrihi, lantas ia pun mencium dada sang Nabi dan menangis. Wallahi ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, la yajiuka mayitun ba'da hadha kama qala. Wahai sang Nabi, demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku, kau ini tidak akan merasakan lagi wafat setelah ini. Dan beliau menangis di dada sang Nabi. Hadirin hadirat, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika memandikan sang Nabi, seraya berkata, "Sibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah." Kau ini di masa hidupmu wangi dan di masa wafatmu pun wangi, wahai Rasul. Sibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah. Kau tetap wangi di masa
jasad yang telah diturunkan ke dalam lahan. Maka ia berkata, aku melemparkan cincinku ke dalam makam. Lalu aku berkata, cincinku terjatuh. Ia masuk ke dalam makam untuk mengambil cincin, bukan mau mengambil cincin, tapi ingin mencium terakhir kali wajah Nabi Muhammad SAW. Ia berkata pula yang terakhir mencium wajah Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah melewati hari-harinya sampai pada hari wafatnya, seraya berkata kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, "Ya Aisyah, ayyam hadza?" Wahai Aisyah, Nabi itu wafat hari apa? Maka berkata Aisyah, "Yaumul Itsnain," hari Senin. Lalu berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, "Fa ayyum hadza?" Ini hari apa? Maka berkata Aisyah, "Hari Senin, wahai ayah." Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Arju baina hadza," berarti hari ini aku berharap wafat. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Saya berkata kepada putrinya Aisyah lagi, "Wahai Aisyah, Rasulullah dikafani dengan berapa kain kafan?" Maka Aisyah berkata, 3 lembar, wahai ayah. Kita sudah punya 2, yang satu lagi kotor, kita beli saja yang baru. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, "Al-hayyu ahabbu minal mauta." Yang pakaian baru itu lebih berhak orang yang hidup yang pakai, bukan aku. Aku pilih yang itu saja, dibersihkan. Dan demikian sederhananya wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang juga pada hari Senin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kejadian wafatnya sang Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang berusaha menenangkan sahabat, hingga para sahabat senang di dalam genggaman bai'ah kepada beliau radhiyallahu anhu warda. Namun beliau ini orang yang sangat mencintai sang Nabi, dan beliaulah yang mundur memberikan kesempatan sang Nabi menjadi imam. Ketika sang Nabi terlambat, beliau mundur memberikan posisi kepada Mas'ud untuk maju menjadi imam. Dan ini tidak pernah terjadi terkecuali perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan di dalam riwayat yang 3 bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini wafat, tercium bau hati yang terbakar dari mulutnya. Hati kalau dibakar, bau hangus sedikit tercium dari mulutnya. Ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan itu adalah racun yang dimakannya bersama Rasul, mendahului tangan sang Nabi, didahului oleh Abu Bakar Siddiq. Dicoba dulu, beracun tidak, ternyata beracun. Rasul berkata, "Jangan makan ini, makanan ini sudah diberi racun." Maka Abu Bakar Siddiq mengeluarkannya, sisa terpelan sedikit, dan itu yang membuatnya sakit dan sakit. Akhirnya wafat dalam keadaan hati yang terwangi bau hangus dari mulutnya, bagaikan hati yang hangus. Namun riwayat yang kedua mengatakan bahwa hati itu hangus karena rindunya kepada sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika cinta telah memenuhi jiwa dan berpisah dengan kekasih yang paling berhak dicintai dari seluruh ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad, maka teriwayatkan putri beliau di dalam Sahih Bukhari, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, dipanggil oleh sang Nabi sebelum sang Nabi wafat. "Wahai putriku tercinta, aku ingin pamit dan meninggalkanmu." Maka menangislah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra karena ayahnya pamit. Lantas ia pun tersenyum. Sayyidatuna Aisyah melihat Fatimah menangis lalu tersenyum. "Kenapa wahai putri Rasulullah?" Sayyidatuna Fatimah berkata, "Aku tidak boleh bicara sampai nanti waktunya.
Setelah Nabi wafat lalu ditanya kenapa, ia berkata saat itu Rasul berbisikkan ke telingaku bahwa aku mau pamit, aku mau wafat, wahai Fatimah, meninggalkan. Wahai Fatimah, dan kau ini adalah orang pertama dari kekasihku yang akan menemuiku setelah aku wafat. Maka Fatimah Zahra tersenyum. Hadirin hadirat, mereka gembira menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Fatimah Zahra tidak lagi keluar dari rumah. Sekali terjadi permasalahan dan perselisihan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dijelaskan pada Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Sayyidatina Fatimah Zahra dan memohon ridha dan restu, dan dia tidak keluar dari rumah itu sebelum dia telah direstui dan diridhai oleh putri Rasulullah Sayyidatina Fatimah Zahra yang telah dijelaskan oleh Nabi Fatimah bid'atun minni faman abghadaha faqadani. Fatimah adalah belahan jiwaku. Barang siapa yang membuatnya marah maka akan membuatku marah. Demikian keadaan mereka radhiyallahu anha wa radhaha. Tidak lama kemudian Sayyidatuna Fatimah Zahra menyusul sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disusul oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan khalifah dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ketika Sayyidina Umar ini sudah di nafas-nafas terakhirnya, maka ia berwasiat kepada putranya, pergilah kau kepada Sayyidatuna Aisyah, mohon izin kalau boleh aku ingin dimakamkan di sebelah makam sang Nabi dan bersama Abu Bakar Siddiq. Maka pergilah Abdullah bin Umar ke rumah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ayahku sudah luka parah dan menyampaikan salam kepadamu wahai Ummul Mukminin. Kalau diizinkan ayah ingin dimakamkan di sebelah makam sang Nabi bersama ayahmu yaitu Abu Bakar Siddiq. Maka di saat itu berkata Ummul Mukminin, Maksud, aku izinkan. Sayyidina Umar tersengal-sengal menanti kabar. Datanglah kabar putranya Abdullah bin Umar. Seraya berkata, Mada taqul? Bagaimana? Apa jawaban dari Ummul Mukminin Aisyah? Maka berkata Maksud, sudah diizinkan. Maka berkatalah Sayyidina Umar, Allah, demi Allah, laisa bi'ahmad min dalikal marja'i. Demi Allah, tidak ada yang lebih kudapakan dari dimakamkan di sebelah makam sang Nabi. Demikian diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian satu persatu sahabat wafat menyusul sang Nabi sampai di masa Sayyidina Bilal bin Rabah meninggalkan Madinatul Munawwarah bersama para sahabat karena tidak tahan tinggal di Madinah dari rindunya kepada sang Nabi. Maka berkata Sayyidina Bilal, satu waktu aku bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadhil jam ya Bilal?" Bilal tidak mau kunjung ke Madinah. Maka Bilal keesokan harinya mengunjungi Madinah. 1 tahun dia tidak masuk Madinah. Maka para sahabat menyambut kedatangan beliau dan berkata, wahai Bilal, azanlah engkau sebagaimana di saat masa hidupnya sang Nabi. Bilal ini hadirin hadirat adalah pemanggil bagi para sahabat. Jadi Rasul Bilal itu ada bukan hanya untuk waktu sholat saja. Kalau memanggil sahabat, Rasulullah mau kumpulkan sahabat, Bilal suruh azan. Jadi kalau sudah Bilal azan, berarti itu panggilan Rasulullah. Bisa jadi panggilan jihad, bisa jadi panggilan ayat atau lainnya. Kalau Rasulullah mau memanggil sahabat,
Bilal itu azan. Kalau sudah azan Bilal, semua para sahabat meninggalkan aktivitasnya demi mendatangi panggilan sang Nabi. Maka Bilal berkata, aku tidak azan setelah wafatnya Rasulullah. Sampai berjumpa dengan Sayyidina Hasan bin Husain. Ya Bilal, azin kama azanta fi ayami jaddina. Wahai Bilal, azan seperti waktu masih ada kakek kami. Maka berkata Bilal menciumi Sayyidina Hasan bin Husain. Dulu kakek kalian menciumi kalian dan memeluk kalian. Sekarang aku tidak mau tolak dan kecewakan kalian. Maka berdirilah Bilal seraya memandangkan azan. Dan saat para sahabat mendengar suara Bilal, mereka menjadi kaget karena suara ini tidak pernah terdengar terkecuali panggilan Rasulullah. Kharaju ahlul Madinah ila syawari. Penduduk Madinah keluar ke jalan-jalan mendatangi Masjid Nabi seraya berkata, Abu Isa Muhammadah. Maka Nabi Muhammad hidup lagi sampai kami dipanggil dengan seruan ini. Tajal Madinah bil buka. Di saat itu Madinah itu hujan air mata dan tidak pernah diriwayatkan kesedihan menimpa penduduk Madinah kecuali saat azannya Bilal. Tajal Madinah bil buka. Tangis menangis Madinatul Munawwarah. Dan setelah itu beliau Bilal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal jatuh pingsan dan tidak mampu meneruskan azan. Jika Yaziman ditanya, kenapa engkau ini wahai Bilal? Bilal berkata, aku melihat pintu ini, pintu rumahnya Rasulullah. Setiap waktu salat aku mengetuk pintu ini dan berkata, sudah ditunggu salat wahai Rasulullah. Aku tidak kuat melihat pintu ini, kata Bilal radhiyallahu anhu. Bilal pulang kembali ke Baghdad meninggalkan Madinatul Munawwarah. Ketika ia sudah tersengal-sengal mencapai sakaratul maut, istrinya berkata, wa karama, betapa beratnya sakaratul maut wahai Bilal. Maka Bilal berkata, la bal wa tarabah alga Muhammad wa hizbah. Bukan sakit sakaratul maut ini, tidak tahan aku ingin jumpa dengan Muhammad dan pasukan Muhammad. Demikian kerinduan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, demikian kerinduan para sahabat radhiyallahu anhum minal muhajirin wal ansar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara para sahabat ada yang menyimpan sehelai rambut sebagaimana riwayat Sahih Bukhari. Ditanya, ini rambut siapa? Sahabat itu berkata, hadza sya'ratun Nabi. Ini sehelai rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah para sahabat lainnya, kalau taka'ini sya'rat wahidah khairun li minad dunya wa ma fiha. Bagiku sehelai rambut ini lebih baik dari dunia dan segala isinya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para imam-imam besar demikian sampai di masa sekarang ini, sampai di malam ini adalah Senin 12 Rabiul Awal. Sang Nabi tetap hidup di dalam jiwa kita. Dan tadi acara telah selesai di Istiqlal. InsyaAllah merupakan hadiah yang menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa kita berbuat untuk menundukkan cinta kita kepada beliau kecuali pembenahan umat dengan kemuliaan, dengan sunnah beliau. Dan tentunya cita-cita kita segera terlaksana bahwa Jakarta ini menjadi kota Sayyidina Muhammad. Kalau kita lewat di Demak, tertulis Demak Kota Wali. Kita lewat di Bandung, tertulis Bandung Kota Kembang. InsyaAllah 1-2 tahun lagi masuk Jakarta sudah ada tulisan Jakarta Kota Sayyidina Muhammad. Dari banyaknya para pecinta Rasulullah di bumi Jakarta, ya Allah,
Jakarta kota yang sejuk. Jakarta bukan kota kriminal, tapi Jakarta kota Sayyidina Muhammad. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Allah. Hadirin hadirat, sungguh ini adalah doa dan munajat kita, dan insyaAllah tidak tahu kita apakah jumpa pada 12 Rabiul Awal tahun depan, atau ini 12 Rabiul Awal kita yang terakhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah mempercepat kemakmuran bangsa kita. Kemakmuran muslimin muslimat akan berawal dari Indonesia ini, lalu menerus ke barat dan timur. Semoga Allah SWT mempercepat kemakmuran bangsa muslimin muslimat, percepat kedamaian muslimin muslimat. Faqul jami'an ya Allah ya Allah. Kalian akan melihat setelah aku wafat hal-hal yang tidak kalian sukai, maka bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga Haud. Maka hadirin hadirat, semoga aku dan kalian berjumpa dengan sang Nabi di telaga Haud. Semoga aku dan kalian memandang wajah sang Nabi di telaga Haud. Aku dan kalian akan dibangkitkan oleh Allah, dan semua yang pernah hidup di muka bumi, pastikan kami di telaga Haud Nabi kami Muhammad. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami memberi padamu telaga Al-Kautsar. Pastikan kami mendapat minum dari telaga Al-Kautsar milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, sungguh Allah memberikan kepadamu wahai Muhammad telaga Al-Kautsar. Ya Rahman Ya Rahim, halalkan kami meminum air dari telaga Al-Kautsar. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal In'am. Kita bermunajat dengan syair yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, untuk memohonkan kemaslahatan muslimin, pertolongan muslimin, dan naiknya pemimpin yang membawa keadilan, yang membawa kemuliaan, yang membawa kedamaian, yang membawa kemakmuran. Ya Rahman Ya Rahim.
hadis, rawal masyhur